Oke, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan record presentasi kalian karena ini nanti materinya nanti kalian bisa saling tukar antar kelompok ya untuk materi pembelajaran kalian. Silakan bisa diperbesar. Boleh mulai presentasinya. Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi milik kami, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Yang kedua, konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini, pengertian teknologi pendidikan, hakikat teknologi pendidikan, dan jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Kelompok kami beranggotakan Elza Fatimah Sanahan, Giovanni Arisa Putri, Rismila, Sela Natalia Listi, dan Widya Aryani. Baiklah, dipersilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Konsep-konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, spirituali, keagamaan, dan berguna bagi bangsa atau negaranya, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang diminati yang sesuai dengan bakatnya. Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat diperkenalkan sejak usia dini, yang disesuaikan dengan tahapan aspek perkembangan anak berdasarkan kelompok usia, prinsip dan fungsi belajar anak usia dini. Menurut Seal Car Initiative dalam NICE 2012, anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak saran untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam stimulus perkembangan anak. Pengertian teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berhubungan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi adalah pengaplikasian piranti dan informasi untuk mendukung kehidupan dan pembelajaran. Maksudnya, teknologi informasi jauh lebih dari sekedar komputer dan game, tetapi juga meliputi aplikasi dan piranti elektronik dan digital. Piranti anak usia dini meliputi komputer, genggam, televisi, kamera video, iPhone, iPad, kamera digital, proyektor, dan banyak lagi sejenis lain teknologi lainnya. Sebagai contoh, guru tidak susah untuk menggambar. Guru bisa menggunakan teknologi dengan mencari video di internet tentang berbagai binatang dan diputarkan kepada anak melalui proyektor. Akan dilanjutkan oleh Giovanni. Hakikat teknologi. Teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan
beserta temuan-temuannya yang berupa mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya yang serba canggih, melainkan juga termasuk sistem organisasi, struktur sosial, beserta kekuasaan terlintas padanya. Menurut Kunto Wibisono, merupakan hasil penerapan secara sistematik ilmu pengetahuan sebagai suatu himpunan rasionalistik empirik dari berbagai komponen pendukungnya dengan maksud hendak menguasai atau mengendalikan gejala-gejala yang dihadapinya melalui proses produktif secara ekonomis. Jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki ragam dan jenisnya. Untuk jenis TIK memiliki dua golongan, yakni teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Komunikasi berbasis elektronik merupakan penggunaan alat bantu yang mempermudahkan dalam kegiatan kehari-hari dalam salah satu pendidikan dan pengajaran. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat secara online yang berguna dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam hal pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, presentasi dari kelompok 2, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi ini. Dilanjutkan dengan teman saya akan menjelaskan. Kepada Fitria, kami persilakan. Saya persilakan. Satu, konsep-konsep dasar teknologi pendidikan. Saat mendengar istilah teknologi pendidikan, seringkali yang muncul dalam pikiran seseorang ialah suatu alat yang dipakai oleh pendidik atau peserta didik untuk memudahkan proses belajar mengajar. Sebagai sebuah ilmu terapan, cakupan wilayah teknologi pembelajaran tidak hanya sebatas pada hardware atau perangkat keras saja, akan tetapi juga memiliki perangkat lunak atau software, program dalam suatu sistem pembelajaran yang digunakan dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi keseluruhan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi pendidikan mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas, memikirkan metode yang dianggapnya paling efektif untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang jelas merupakan pegangan untuk memilih metode yang tepat. Banyak guru yang masuk kelas tanpa mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapainya dalam jam pembelajaran itu. Tapi tujuan yang jelas kita tak akan tahu kemana kita pergi dan apakah kita sampai ke tempat yang diharapkan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, sekolah dasar. Seseorang harus memperhatikan karakteristik anak yang akan menghayati pengalaman belajar tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Pengemasan pembelajaran harus dirancang secara tepat karena akan berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan-kaitan unsur konseptual baik di dalam maupun antar mata pelajaran.
akan memberi peluang bagi terjadinya pembelajaran yang efektif dan bermakna. Membaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gina. Pengertian teknologi pendidikan anak usia dini, istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, skills, atau keahlian, keterampilan, ilmu. Jadi, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Penerapan teknologi bagi anak-anak menawarkan banyak kesempatan untuk belajar dengan cara yang menarik dan berbeda. Para pendidik harus bijak dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pendukung pembelajaran yang sesuai dengan keperluan anak. Pendidik harus ingat bahwa anak-anak perlu belajar secara langsung dan berinteraksi dengan orang sekitar. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina Huria. Empat, hakikat teknologi. Pada hakikatnya, teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan beserta temuan-temuannya yang berupa mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya yang serba canggih, melainkan juga termasuk sistem organisasi, struktur sosial, beserta kekuasaan yang terlintas padanya. Menurut Kunto Wibisono, merupakan hasil penerapan secara sistematik ilmu pengetahuan sebagai suatu himpunan rasionalistik empirik dari berbagai komponen pendukungnya, dengan maksud hendak menguasai atau mengendalikan gejala-gejala yang dihadapinya melalui proses produktif secara ekonomis. Ada beberapa karakter teknologi. Pertama, teknologi pada hakikatnya adalah tangan untuk melaksanakan kekuasaan yang dimiliki ilmu. Hal ini harus disadari oleh manusia. Teknologi dihasilkan dari penerapan ilmu yang sudah mengalami penelitian dan pengembangan lebih lanjut hingga manfaatnya menjadi jelas bagi kehidupan manusia. Kedua, teknologi bersifat dialektik. Artinya, teknologi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Akan tetapi, pemecahan masalah tersebut menimbulkan permasalahan yang baru, dan permasalahan yang baru ini harus dipecahkan dengan teknologi yang baru pula. Ketiga, teknologi memerlukan energi yang sangat besar. Pada umumnya, di negara-negara industri maju, konsumsi energi per kapita sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang laju konsumsinya rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Iklima. 5. Jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi diistilahkan pula dan Information Technology atau IT yang digunakan untuk menjelaskan tentang jenis teknologi apapun yang dapat membantu individu dalam menciptakan, menyimpan, mengubah, menyebarkan, maupun mengkomunikasikan suatu informasi. Dan teknologi informasi akan didapati integrasi antara komunikasi kecepatan tinggi dengan komputasi. Penyatuan dua hal inilah yang bisa mengoptimalkan audio, data, maupun video menjadi suatu sistem informasi yang bermanfaat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Misna. Banyak hal yang dapat dijadikan contoh dari teknologi informasi.
personel komputer, PC, televisi, gadget, radio, dan notebook merupakan beberapa di antara perangkat yang menggunakan teknologi informasi sebagai komponen utama pengoptimalnya. Teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi menjadikan interaksi antar manusia dan budaya menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Keberadaan teknologi komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern seperti saat ini. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi, bahkan seni dan budaya telah bersentuhan dengan teknologi. Kehadiran teknologi komunikasi juga tidak bisa dilepaskan dengan globalisasi media, karena keberadaan teknologi komunikasi secara langsung dan massal. Bukan hanya itu, berbagai kebudayaan juga bisa berbaur pada saat yang bersamaan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Seperti hal teknologi komunikasi yang menyediakan pesan dan bentuk perilaku manusia. Misalnya media pop note menyediakan pesan suara kepada manusia lewat indera pendengar atau audio. Media fotografi menyediakan pesan kepada manusia melalui gambar atau visual. Sementara televisi menyediakan tidak hanya mendengar, tapi juga penglihatan atau audio visual. Semakin sering menggunakan teknologi, manusia semakin tidak dapat melepaskan ketergantungan terhadapnya. Selanjutnya akan ditunjukkan ke moderator Fitria. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Waktunya masih ada. Sisa 26 detik, Bu. Oh ya udah. Oke, next group silahkan. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kelompok 3 menyampaikan hasil dari mata kuliah Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Priska membacakan materi. Terima kasih. Konsep-konsep dasar teknologi pendidikan. AECT berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang atau disiplin ilmu dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Definisi menurut Hochberg tahun 1996. Teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Kedua, produk buku atau teks, program audio, program televisi atau software, komputer, dan lain-lain. Ketiga, suatu profesi yang berdiri dari berbagai kategori atau pekerjaan. Keempat, merupakan bagian spesifik dari pendidikan menurut Hochberg 1996 dalam Bambang Warsita tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riani.
Baik, ada konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki ragam dan jenis. Untuk jenis teknologi informasi dan komunikasi memiliki 2 golongan, yakni teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Komunikasi berbasis elektronik merupakan penggunaan alat bantu yang memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam pendidikan dan pengajaran, contohnya seperti telepon genggam, satelit, faksimiles, televisi, radio, telepon. Alat tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, ada teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Nah, merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat secara online yang berguna dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam hal pembelajaran. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet ini ada Word, Wide Web, File, Transfer Protokol, Newsgroup, mailing, list, elektronik, email, dan contoh tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Akan dilanjutkan oleh Liana. Pengertian teknologi pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, halaman 6, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, komunikasi berbasis elektronik merupakan penggunaan alat bantu yang memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Contohnya seperti telepon genggam, satelit, faksimiles, televisi, radio, dan telepon. Alat tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, teknologi informasi yang diperoleh dan didapat secara online yang berguna dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam hal pembelajaran. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet adalah World Wide Web atau WWW, File Transfer Protocol atau FTP, Newsgroup, mailing list, electronic mail, atau email. Contoh tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gernida Krisna. Hakikat teknologi pendidikan. Hakikat pendidikan itu dapat dikategorisasikan dalam 2 pendapat, yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Kedua pendidikan tersebut tentunya dapat melahirkan jawaban yang berbeda-beda mengenai apakah hakikat pendidikan itu. Di dalam pendidikan epistemologis, yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendekatan tersebut mencari makna pendidikan sebagai ilmu, yaitu mempunyai objek yang akan merupakan dasar analisis yang akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan dilihat sebagai sesuatu proses yang integral dalam konsep manusia. Artinya, manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan.
Baik, berikutnya untuk Riani. Jenis-jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Komputer termasuk desktop, laptop, dan komputer genggam. 2. Kamera digital dan kamera video digital. 3. Internet. 4. Telepon, mesin fax, telepon genggaman tanpa recorder. Cerita interaktif, lingkungan simulasi, dan permainan komputer. 5. Mainan yang dapat diprogram dan teknologi kendali. 6. Teknologi konferensi, video, dan televisi, sirkuit tertutup. 7. Proyektor data, papan tulis, elektronik, dan sebagainya. Baiklah, saya serahkan kepada Resti. Baik, sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Jika teman-teman ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, berapa lama lagi? Ada waktunya? Nggak ada yang hitung? Masih ada? 40 detik, Bu. Oke. Ada kelompok lain yang belum presentasi? Udah semua? Ada, Bu, kami. Kelompok terakhir ya, silakan Dila. Baiklah. Bongkarlah, Dil. Ya. Oke, terima kasih, Ji. Baiklah, Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Dila Yunika Kartika, Raji, Rinie, Rosalia, Sri Yunita Lestari. Dengan judul PPT, dengan judul makalah Teknologi Pendidikan PAUD. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu konsep-konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep pendidikan sendiri mempunyai arti yang luas. Ia merupakan keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan berbagai bentuk perilaku lain yang dapat terbentuk perilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Maka proses itu disebut pembelajaran atau instruksional. Berdasarkan perkembangan paradigma, kerangka berpikir, para ahli dapat dirumuskan gagasan dasar atau falsafah teknologi pendidikan, yaitu agar setiap pribadi dapat berkembang secara maksimal dengan jalan memanfaatkan segala macam nilai positif terhadap lingkungan tempat hidupnya. Beberapa konsep teknologi pendidikan dari beberapa pendapat sebagaimana dikutip Yusuf Hadi diantaranya,
Yang pertama, konsepsi teknologi pendidikan dapat kita pahami melalui pendekatan teknologi atau pendidikan. Melalui pendekatan teknologi diartikan sebagai teknologi yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, definisi yang dibuat Galbraith 1967 tentang teknologi masih sangat populer hingga kini, yaitu aplikasi systematic science atau pengetahuan lain dalam tugas praktikal. Bila didefinisikan ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka teknologi pendidikan merupakan aplikasi systematic science yang pengetahuan lain dalam tugas kependidikan. Definisi ini terlalu luas, karena dengan demikian semua tugas kependidikan dapat dianggap sebagai bidang teknologi pendidikan. Yang ketiga, Associates for Education, Community and Technology 1986. Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Yang keempat, konsep pendidikan sendiri mempunyai arti yang luas. Ia merupakan keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan berbagai bentuk perilaku lain yang mempunyai nilai positif terhadap lingkungan tempat hidupnya. Apabila proses itu sengaja dikelola agar dapat berbentuk perilaku tertentu dalam kondisi tertentu, maka proses itu disebut pembelajaran atau instruksional. Yang kelima, Commission on Instruction Technology 1970. Teknologi instruksional sebagai bagian dari teknologi pendidikan merupakan cara yang sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan khusus yang didasarkan pada penelitian terhadap belajar dan berkomunikasi pada manusia, serta dengan menggunakan kombinasi sumber belajar insan dan non-insani agar menghasilkan pembelajaran yang efektif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rini. Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk proses dan menyampaikan informasi. 1. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 2. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengertian teknologi pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini sebaiknya ikut mengantisipasi era digital karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dalam 20 hingga 30 tahun yang akan datang. Pedoman pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi TIK untuk PAUD disusun untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan agar dapat memanfaatkan TIK secara tepat. Susunan pedoman ini meliputi hakikat pembelajaran anak usia dini, peran pengaruh pada perkembangan anak, literasi digital anak usia dini, hakikat TIK dalam pembelajaran anak usia dini,
dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran anak usia dini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raji. Hakikat teknologi. Tujuan teknologi informasi dan komunikasi dibuat dan dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam kesehariannya, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya zaman, maka TIK akan berkembang. Perkembangan TIK sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan seseorang dari zaman ke zaman, mulai dari zaman prasejarah hingga pada zaman modern sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembangnya zaman, maka semakin komplit perkembangan TIK tersebut. Sebelum masuk zaman modern, teknologi informasi dan komunikasi masih berbentuk sederhana seperti temukan tulisan di zaman prasejarah yang digunakan untuk komunikasi. Pada zaman sekarang, zaman modern, sudah banyak jenis teknologi informasi dan komunikasi seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Hakikat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Yunita Lestari. Jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK memiliki ragam dan jenis. Untuk jenis, TIK memiliki dua golongan, yakni teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Komunikasi berbasis elektronik merupakan penggunaan alat bantu yang memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Contohnya seperti telepon genggam, setelit, faksimiler, televisi, radio, telepon. Alat tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat secara online yang berguna dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam hal pembelajaran. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet adalah World Wide Web atau WWW, File Transfer Protocol atau FTP, Newsgroup, mailing list, electronic mail atau email. Contoh tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Oke. Berarti semuanya udah presentasi ya. Jadi untuk materi pertama, ini saya bisa share screen juga RPS ya. Kelihatan nggak? Ini udah saya revisi, kita udah mempelajari hari ini konsep-konsep dasar teknologi pendidikan, konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini, pengertian teknologi pendidikan anak usia dini, hakikat teknologi, jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Sekarang saya mau tanya, yang jawab silahkan bisa ini ya, resen. Jadi berdasarkan yang kalian sudah buat tadi, presentasi, ada yang bisa rangkumin nggak? Apa itu teknologi pendidikan anak usia dini? Sampai ragam atau yang tadi kalian presentasikan. Silakan, ada yang bisa
Apa itu konsep-konsep dasar teknologi pendidikan? Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Ya pokoknya materi hari ini silahkan ada yang mau ini sharing. Yuk, 1-2 orang. Oke. Siapa yang berani? Baca nggak apa-apa kok. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa merangkumkan apa sih teknologi? Jadi kebayang apa sih yang akan kita pelajari? Yuk, nggak ada kah? Nggak ada? Oke. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa itu teknologi. Teknologi itu intinya dibuat untuk membantu lebih memudahkan pekerjaan manusia. Nah, untuk teknologi anak usia dini ya akan fokusnya untuk membantu anak usia dini. Jadi nanti kalian harus membuat dengan aplikasi apapun, dengan teknologi apapun, intinya untuk membantu pembelajaran di jenjang PAUD. Dan nanti ketika kalian membuat tugas proyek nanti, kalian harus bikin media, pakai aplikasi apapun, mau bikin medianya, media pembelajaran, tolong perhatikan apa sih karakteristik anak PAUD itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat media pembelajaran, misalkan untuk anak usia 4-5 tahun, tapi kalian bikin 30 menit, kira-kira anak tahan apa enggak, itu perlu dipikirkan. Rentang konsentrasi anak PAUD berapa lama. Jadi kalau bikin video pembelajaran, berapa menit aja. Nah itu kalian harus cari tahu. Ya, jadi jangan cuma bisa buat tapi nggak ngerti yang dibuatnya. Jadi silakan dari sekarang boleh bikin kelompok sendiri dan mulai merancang. Oke? Semoga next pertemuan lebih aktif lagi, biar saya nggak ngomong sendirian. Baik, Ibu. Dan nanti kalau memang sudah bisa onsite, silakan onsite ya. Dikabarin aja di info saya. Oke, selamat pagi.